Mas Wijen, Halo, kabar selamat sehat? malam Mas Daniel. Apa kabar? Kabar baik, puji Selamat Tuhan. malam, kabar sehat Mas Wijen. Ini Iya, soalnya kita baru rilis fitur terbaru kemarin gitu ya. Jadinya betul, untuk bertransaksi hari ini saya punya lebih banyak senjata gitu. Kalau kemarin-kemarin kan betul. saya banyak pakai ini ya, banyak pakai caranya Mas Wijen gitu, pakai analisa dengan menggunakan Elliott Wave. Sekarang saya pertajam lagi dengan fitur-fitur baru yang ada di Ya, aplikasi Spot. sekarang fitur-fitur spot memang jauh lebih keren ya, apalagi ada fitur AI-nya. Jadi saya tadi Iya. coba sempat ngetes dan cukup baik. Saya lihat cukup baik ini. Iya. Sudah Udah sempat dirisami sedemikian ngobrol-ngobrol rupa, ya. betul. Udah Iya, sempat ngobrol sama chatbot kita ya, Mas Wijen ya. sudah. Tadi begitu reminder dari teman-teman Sukor untuk live bersama satu emiten, saya lihat loh Mm-mm. kok harganya atau reject terus ya. Lalu saya langsung cek lewat fitur AI-nya tadi dan ternyata kesimpulannya apa namanya tadi saya lihat masih distribusi tapi distribusinya sudah melemah itu ya seperti tadi Ah, dari iya, AI-nya. iya. Iya, wajar lah ya, Mas Wijen, akumulasi, Betul, distribusi, ini kan semuanya betul, mekanisme pasar modal aja gitu ya. betul. Benar, benar, benar. Nah, tapi sebelum saya invite narasumber spesial kita pada malam hari ini, Mas Wijen, boleh nggak nih Mas Wijen kasih pandangannya terkait pergerakan IHSG untuk hari ini nih seperti apa nih? Karena ini kayaknya bakal rally nih. Kita ditutupnya di atas level 69. Kemarin mau nyentuh 69 tuh kayaknya susah banget Mas Wijen. Silakan. Betul. Jadi kalau masih ingat Mas Daniel waktu 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah kita Iya, pernah live bareng ya. iya, Nah, itu iya. kan Ingat. saya prediksi memang harusnya IHSG masih akan ongoing ke 7.000 ya. Dan ini saya lihat masih on track. Halo, yang putus siapa ini? Halo, cek, Halo, cek. ya, 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 sorry, ya, sorry, aman, ini agak aman. keputus ya. Iya, iya, Jadi aman. saya lihat view-nya masih sama seperti 2 minggu lalu, Mas. Kenaikan IHSG ini sebenarnya part atau bagian dari wave 5 dari wave C. Artinya kita masih akan melihat IHSG ke arah 7.000 sampai 7.050 kok. Itu masih on track dan saya melihat juga eh, harusnya ini akan dalam waktu sekitar 1 2 minggu lagi. Halo? Halo, halo, Ya, cek. ya, ya, Halo. halo. Iya, sorry, Sorry sorry. ya, tadi Uh, keputus ya? uh, Aman, aman. Sekarang udah aman, Mas Wijan, udah Udah aman, kedengeran. oke. Oke, oke. Sorry, ini sinyalnya agak-agak bermasalah nih di kantor nih kayaknya. Aman, aman. Sekarang udah Provider aman, lagi Mas agak Wijan. Iya. masalah nih. Oke, Ini siap. tadi saya dengarnya IHSG ada di wave C. Ya, wave 5 dari WFC ini belum selesai, Mas. Jadi sama kayak 2 minggu yang lalu. Target saya kan masih di 7.000 sampai 7.050 ya. Ini harusnya masih akan ke sana. Mungkin 1 2 minggu lagi kita akan masih melihat IHSG ke arah 7.000 sampai 7.050. 7.000 sampai 7.050 ya. Ini berarti targetnya Mas Wijan. Ya, ya betul, betul. Itu udah target minimal saya itu. Harusnya 1 2 minggu lagi dicapai sih. Hmm, oke, 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 oke. Nah, ini kalau kita lihat Ya, secara sedikit mengerucut gitu, Mas Wijen kan, ya. berarti IHSG kita rally. Nah, apakah sektor energi ini akan menjadi salah satu penopang gitu? Pandangan view-nya ini seperti apa nih? Karena kita kan akan ngobrol terkait emiten energi ya. Nah, ini dari sektor energi ya, Mas ya. Sektor ini sudah berada Iya. di wave 5 dari wave 1 ya. Artinya harusnya akan ada keseluruhan sektoral ya. Ini kan posisi kalau mungkin masih ada level sektor energi. Sekarang posisinya di 2033 harusnya akan turun ke sekitar 1950-an. Artinya masih ada downside mungkin sekitar ya let's say 50 perak lagi. 50 perak itu berarti sekitar 2,5% lagi begitu ya, sekitar 2,5% lagi untuk sektor energi ini akan terkoreksi. Tetapi memang kan kalau kita bicara di sektoral indeks ini kan tidak semua saham terrefleksi ke dalam indeks sektoral ini ya. Tentunya ada yang leading, ada yang lagging, ada yang inline kan seperti itu. Kalau kita lihat ini kalau kita berbicara ke topik kita yang hari ini nanti dengan U5 yang mana saya juga penasaran Mas karena
kalau kita perhatikan 2 minggu terakhir atau bahkan dari pertengahan Juli ini kan, dari pertengahan Juni ini kan harga-harga saham-saham di sektor energi cenderung naik ya. Tetapi kok U5 ini cenderung terkoreksi, terutama di 1 bulan terakhir. Ini ada apa? Apalagi auto reject berjilid-jilid ya. Ini apa yang salah gitu? Ini juga saya juga pengen tahu nih dari emiten sendiri langsung. Apakah ada yang salah dengan fundamentalnya atau sekedar hanya technical correction aja seperti itu? Iya ya, saya juga pengen tahu nih. Ini soalnya Betul. menarik untuk kita perhatikan ya, karena dari emiten sendiri memang ada pergerakan yang cukup signifikan tentunya dari harga-harga sebelumnya, tapi sebenarnya dari sisi sektoral ini kan mendukung gitu ya, kalau bisa Betul. kita bilang ya, Betul. Mas Wijen. Betul. Oke. Nah, ini menarik nih. Ada apa nih sebenarnya? Karena kalau kita lihat dari kinerja fundamental juga sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ngobrol langsung berkaitan dengan kinerja fundamental dari emiten sendiri gitu ya. Ini saya langsung invite aja ya, Mas Wijen ya. Betul. Boleh, monggo Mas. Siap. Uh, saya langsung invite ini ke narasumber spesial kita pada malam hari ini, ada Pak Ulung Wijaya ya, CEO dari emiten Unik tentunya. Oke. Eh, Oke. Ini yang saya invite berarti oke, ini ada Ultima. Oke, Ultima Nitra Unik. Oh, oke. Nggak bisa saya approve. Coba saya cari mungkin Pak. Instagram Pak Ulung ya, Uwijaya ya, Pak Uwijaya. Oke. Iya. Oke. Um, oh, ini oke, saya belum ketemu nih Instagramnya Pak Ulung, Uwijaya 1881 Ada ya. Pak, ada Mas sudah Oke. join Nah, ini udah muncul nih. Ini udah muncul. Oke. Saya di invite list penonton langsung kita Pak ada. Ulung. Iya. Oke. Sudah saya invite? Iya. Oke, langsung. Oke. Oke, halo, selamat malam Pak Ulung, kabar sehat? Iya, selamat malam Pak Daniel. Terima kasih Pak udah ya join. Iya, kabar sehat Pak. Salam kenal, saya dengan Daniel Pak. Baru pertama kita Iya, ya, ngobrol-ngobrol. salam kenal juga Pak Daniel. Dan Salam kenal bersama kita pada malam hari ini ada Mas Wijen. Udah saling kenal ya Pak Ulung ya dan Mas Wijen ya. baru Ya, sekedar tahu Mas, tapi belum kenal Mas. iya, Belum kenal ya. Ini makanya kita langsung nanya-nanya aja ya Mas Wijen ya. Iya. ya silakan Pak, silakan. Oke. Baik, Pak Ulung, mohon izin mungkin kameranya bisa dibikin portrait. Bentar ya. Iya, siap. Tadi kita habis ngobrol-ngobrol berkaitan dengan IHSG dan juga berkaitan dengan sektor energi gitu, Pak Ulung. Kita melihat bahwa sebenarnya sektor energi ini masih oke dan masih menarik berkaitan dengan ininya ya, berkaitan dengan sektoralnya sendiri gitu. Tapi sebenarnya kita pengen tahu lebih banyak nih sebelum kita nanya-nanya lebih mendalam ya, Pak Ulung. Boleh nggak nih kita diinformasikan atau diceritakan untuk emiten Unik sendiri ini bergerak di sektor energi, tapi seperti apa begitu Pak mungkin? Iya Pak, sorry ini saya lagi coba cari kameranya supaya Iya, vertikal ya. baik, Malum Pak. baik. Oke, sambil jalan aja Nggak apa-apa Pak. Jadi sebetulnya kita memang suatu perusahaan jasa penambangan yang fokus di areal Sumatera Selatan. Kita berdiri di tahun 1992, jadi baru Jumat lalu tanggal 25 Agustus itu kita berulang tahun ke-31, Pak. Jadi perusahaan ini sudah berdiri selama 31 tahun. Congrats Pak. Ya, thank you Pak.
Jadi memang kita lebih fokus ke jasa penambangan untuk overburden removal, jasa penambangan di batu bara di daerah Sumatera Selatan. Nah, pada tahun 2021, tepatnya 8 Maret 2021, kita listing di bursa sampai hari ini, Pak. Jadi jasa-jasa yang kita berikan itu tidak hanya jasa penambangan, namun juga kita juga bergerak di bidang jasa pembuatan jalan, pembuatan lokasi pengeboran yang sekarang kita biasanya dengan Pertamina atau Medco Energy. Kalau dulu ConocoPhillips, Pak. Sekarang udah dibeli. Jadi sekarang di Medco juga ada untuk di perusahaan minyak kita support. Dan beberapa proyek yang sedang kita jalankan ada sekitar 7 sampai 8, tergantung ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar sekali gitu. Kira-kira gitu Pak Daniel sebagai perkenalan awal. Baik. Ya, ini supaya para cuan troopers juga bisa dapat gambaran yang lebih menyeluruh gitu ya berkaitan dengan emiten sendiri gitu ya, karena tentunya pasti beberapa cuan troopers juga ada yang yang trading lah ya kita bilang ya atau menjadi salah satu investor di emiten unik. Nah, saya sekarang beralih ke Mas Wijen nih. Mas Wijen, kalau kita ngelihat ya dari emiten sendiri gitu dari sisi sektoral dulu deh gitu ya. Sebenarnya berkaitan dengan sektoralnya kan ini tadi Mas Wijen bilang ini bisa menjadi gimana ya, sektoralnya sebenarnya baik-baik aja, kondisinya baik-baik aja gitu ya. Kalau secara keseluruhan Mas Wijen melihat itu chances-nya itu seperti apa gitu ya Mas Wijen, yang bisa dimanfaatkan oleh emiten-emiten dari sektor energi tentunya atau yang supporting sektor energi di tengah kondisi sektoral yang menarik begitu ya. Baik, mohon maaf sepertinya ke-mute Mas Wijen. Mohon maaf. Iya, Ya, siap. jadi sebetulnya kalau kita bicara secara sektoral, apalagi kita melihat bahwa ini kan sudah memasuk winter season ya, artinya musim dingin, dan biasanya memang kalau winter season ini pasti ada windfall terkait dengan harga batu bara. Artinya harga batu bara harusnya akan cenderung menguat ya. Artinya harusnya dengan adanya winter season, maka otomatis revenue daripada perusahaan-perusahaan yang terkorelasi dengan tambang, terutama batu bara dan minyak bumi, ini juga harusnya akan ikut menikmati dampak positifnya. Artinya harusnya kalau saya melihat ya secara kacamata analis, harusnya U5 ini pun juga kita lihat harusnya nanti di Q3 dan Q4 ini harusnya revenue juga akan lebih baik dibandingkan semester 1 ya, atau Q2 gitu. Karena kalau saya perhatikan, nanti mau dikonfirmasi Pak Ulung ya, Q2 ini terjadi peningkatan laba yang cukup besar ya, cukup signifikan dibandingkan Q1. Tadi saya sempat baca-baca sekilas, Q2 ini laporan keuangannya cukup bagus, dan saya lihat Q2 ini sudah secara satu semester ini revenue-nya sudah, net profit sudah 80% dibandingkan dengan annual full year dari 2022 gitu ya, sekitar 80% atau 85% secara net profit. Artinya ini belum sampai akhir tahun ya, tapi laba dari U5 sendiri sudah hampir sama dengan full year 2022. Ini saya rasa nih U5 sudah membuka kinerja yang positif. Tinggal pertanyaannya yang ini perlu diklarifikasi juga mungkin sama Pak Ulung ya, selaku Direktur Utama U5. Kenapa harga sahamnya turun terus, Pak? Ini banyak teman-teman sebelum live itu nanyakan loh, ini U5 kok harganya saham turun terus, ada apa seperti itu, Pak. Oke. Nah, jadi ini yang dipertanyakan tentunya ya. Tapi kan kalau dari sisi kinerja sebenarnya baik-baik aja ya, Pak Ulung ya. Ya, Pak Daniel, Pak Wijen, kalau kita melihat kinerja keuangan semester 1 kita, itu kita mencapai profit 18,8, which is itu target kita sudah mendekati, di mana tahun ini kita menargetkan sampai 30 miliar sampai akhir tahun. Nah, kalau kita melihat dari target 30 ini kan sudah lebih dari 50% pencapaian kita.
Padahal kalau kita bandingkan di tahun 2020, net profit kita sekitar 22,9 miliar. Jadi pencapaian semester 1 ini menurut kita juga luar biasa ya. Nah, terkait dengan harga saham, ya kita mungkin melihat bahwa penurunan saham ini sifatnya mungkin karena beberapa investor khawatir kemarin ada suspensi dan mungkin investor juga belum mengetahui kondisi fundamental unik sendiri, Pak. Ya, oleh karena itu melalui live ini kita coba sampaikan bahwa fundamental kita sampai semester 1 pun masih sangat kuat, Pak. Ya, bisa dilihat juga dari sisi debt to equity ratio kita juga masih di bawah 1. Terus loan kita memang kita selalu jaga tidak melebihi 1, Pak. Jadi itu salah satu parameter yang kita jaga ya, supaya tidak melebihi 1. Dan kita targetkan di akhir tahun mudah-mudahan bisa di bawah 0,8, Pak. Oh, oke. Wah, menarik banget Ya. ini, Pak. Karena kan kalau kita ngomong berkaitan dengan sektor energi yang namanya loan itu nggak luput ya, Pak ya. Iya, Pak. Kalau kita lihat emiten-emiten Betul. energi lainnya itu loannya itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Ya, kalau Ini targetnya malah di bawah 1, Pak. betul. Ini menarik. Kita kalau melihat beberapa debt to equity ratio mungkin dari industri yang sama, Doit, itu debt to equity ratio-nya 5 mungkin, Mbak ya. Iya, Nah, itu dia, Pak. 5,14 betul. Betul. Mm-mm. Terus ada beberapa kontraktor juga yang bidangnya sama dengan unik kayak Hill, RMKO, terus juga Maha. Nah, memang Hill kalau kita lihat sudah mendekati 2 juga. Mungkin RMKO aja yang mendekati dengan unik ya. Tapi rata-rata kalau kita melihat yang perusahaan-perusahaan besar, Doit itu udah 5 lebih, Pak. Nah, kita memang menjaga, Pak ya. Menjaga debt to equity ratio kita itu selalu di bawah 1, Pak. Oke. Baik. Ini menarik banget nih. Sehingga Pak, kalau kita, saya ada follow up question, Ya. kalau kita tarik gitu ya, dengan target untuk membuat DER-nya itu di bawah 1, prospek unik di semester 2 2023 ini bakal seperti apa, Pak? Ini kan bolehlah kita dikasih bocoran-bocoran dikit gitu, Pak. Ya. Ya, jadi sebetulnya kalau target kita, Pak, untuk top line-nya, sales-nya itu kita targetkan di 500 miliar. Jadi kurang lebih sekitar kenaikannya itu adalah 20% dibanding 2022. Namun bottom line-nya kita targetkan itu bisa naik sampai 30-an% dari tahun lalu. Tahun lalu kan sekitar 22,9 ya, Pak. Anggaplah 23 lah. Nah, itu kita targetkan bisa sampai di 30 tahun ini, Pak. Ya kalau kita mencapai 30 sebenarnya tidak terlalu sulit lagi karena semester 1 pun kita sudah sekitar 60-an% ya, Pak, dibanding target kita gitu. Wow. Ya. Semester 1 udah 60%, Pak. Berarti Betul. ini semester 2 ini ya kalau misalnya mengulangi pola yang sama bakal overachieve ya, Pak, istilahnya. Betul, Pak. Iya. Ya, betul. Ya, betul. Menarik ini, Pak. Oke, baik. Mungkin saya gantian dulu sama Mas Wijen. Ini Mas Wijen bagian pertanyaan sulitnya, Pak. Saya pertanyaan gampang. Baik, silakan Mas Wijen. Ya Pak, saya tadi menarik ketika Bapak sebutkan bahwa kompetitornya salah satunya Hill, lalu RMKO begitu ya, dan juga Doit kalau yang besar. Nah, selain debt to equity ratio Pak Ulung, yang ingin saya tanyakan apa yang menjadi kelebihan daripada U5 sendiri? Karena kalau secara pricing nih U5 saya lihat yang paling undervalue ya dibandingkan RMKO, dibandingkan apalagi Hill ya yang sudah cukup tinggi harganya. Tapi selain debt to equity ratio, kira-kira apa nilai tambah atau nilai kelebihan daripada U5 sendiri? Ya kalau kita bandingin Pak, PV price book value kita masih di 1 ya, 1.01. Kalau kita bandingkan kompetitor lain seperti Hill, itu udah 6, RMKO juga udah 4. Terus ada satu lagi juga Maha ya, Maha mungkin sudah 3.5-an ya. Nah ini salah satu katalis buat kita bahwa kita sebetulnya cukup undervalue karena ada beberapa kompetitor di market ya PBV-nya jauh di atas kita ya.
Berarti kalau anggaplah kita sama dengan Maha gitu, U5 BBV 3,5, berarti harusnya fair value-nya U5 ini at least 413 Pak ya. Karena sekarang 118 BBV 1 kita kali 3,5 berarti sekitar 413, upside-nya masih jauh sekali Pak. Betul Pak, Mm-mm. betul. Kalau kita ngejar beberapa kayak Maha seperti yang Pak Wijen sampaikan ya Pak ya. Jadi memang Mm-mm. masih jauh Pak kita under value-nya dibandingkan kompetitor ya. Usaha Menarik. Oke. Oke, menarik banget ini. Ini kalau Mas Wijen yang nanya ini langsung Pak dari pelaku pasar, langsung dibandingin dengan peers-nya gitu ya Pak ya. Iya betul. Ini menarik Betul. banget. Oke, Pak, saya ada follow up question. Ini berkaitan dengan kinerja tentunya ya. Nah, kalau kita lihat kan tadi saya habis ngobrol-ngobrol sama Mas Wijen gitu. Kita yang namanya sektor energi gitu ya, pasti kalau di semester 2 ini di Q4 itu ada yang namanya winter season gitu ya, musim dingin gitu yang tentunya meningkatkan permintaan batu bara gitu. Apakah ini secara serta-merta gitu ya akan membuat kinerja dari emiten Unix sendiri meningkat di semester 2 2023 ini? Eh, Sebetulnya di kita kan biasanya punya target tahunan ya Pak ya. Jadi Mhm. memang sebagai jasa penambangan yang memberikan jasa kepada pemilik izin usaha pertambangan, terkadang kita tidak bisa semerta-merta untuk menaikkan produksi. Namun kita biasanya itu per 3 bulan ada diskusi dengan pemberi kerja, pemberi kontrak unik. Nah biasanya mereka akan review kira-kira ada peluang untuk penambahan produksi atau tidak. Nah biasanya kita coba alokasikan karena kan ini sebenarnya siklus bisnis yang sudah berulang ya. Nah, biasa kita akan spare penambahan alat berat maupun truk yang memang kita ada alokasikan untuk penambahan produksi di mendekati akhir tahun ini, Pak. Jadi dengan adanya penambahan produksi, harapan kita produksi kita juga meningkat, otomatis revenue kita juga meningkat. Mudah-mudahan bottom line pun akan melewati target kita itu, Pak. Oke. Berarti ini bisa jadi satu momentum ya Pak ya, terkonfirm ini Iya, ya, katalis lah, Pak. katalis Iya, ya, katalis positif yang bisa dimanfaatkan oleh emiten tentunya untuk meningkatkan kinerja lagi gitu ya Pak. Kalau betul. memang di semester 1 udah 60% achieve, ya mungkin di semester 2 dengan adanya katalis positif ini bisa jadi 200% gitu Pak. Amin Pak. Amin, Pak. Amin. Iya, Betul. baik. Oke Pak. Menarik. Kemudian saya juga ingin bertanya kebalikannya Pak, in contrarian ya. Kalau memang itu menjadi satu katalis positif, yang menjadi katalis negatifnya itu apa ini Pak ke depannya? Challenge kita sebetulnya memang lebih banyak mungkin dari sisi harga batu bara yang cukup fluktuatif ya, Pak ya. Nah, namun kan karena kita biasanya kontrak itu berlangsung sampai tiga tahun, ada yang 5 tahun, dan harga kita juga ke pemberi kerja atau pemilik izin usaha pertambangan itu juga fix sebetulnya, Pak. Jadi salah satu faktor yang memang katalis negatif itu biasanya harga batu bara itu Pak. Namun kita biasanya sudah mengantisipasi dengan adanya penurunan harga batu bara itu, biasanya kita juga akan melakukan ada beberapa poin efisiensi sedikit sana sini, dan kita juga bisa melihat ya di semester 1 kinerja fundamental kita juga membaik gitu loh Pak. Oke. Baik Pak, ini menarik ini ya, karena ini dua sisi ya, pasti akan selalu ada challenge tentunya, apalagi kalau kita lihat kondisi market global juga masih nggak nentu arah gitu ya Pak, tahun depan apalagi ada tahun politik, Yeah. ini tentunya jadi salah satu pertimbangan juga bagi investor gitu ya untuk memilih emiten. Nah ini pendapatnya Mas Wijen gimana nih, Mas Wijen? Terkait tahun politik Mas.
Atau apa ini? Terkait, jangan dulu sekarang, Mas Wijen. Jangan tahun politik dulu nih. Saya mau pendapatnya Mas Wijen ini terkait tadi penjelasan dari Pak Ulung Belum ya? sendiri gitu. Ini kan ada challenge di sana gitu, Mas Wijen. Ini Ya, kalau di tapi market sendiri pelaku pasar tuh melihatnya seperti apa sih challenge itu? sebetulnya pelaku pasar tidak melihat terlalu jauh ya, apalagi sampai ke tahun Mm-mm, politik ya. mm-mm, Kan apalagi cenderung trader ya, yang dilihat trader ini kan sifatnya lebih short term movement ya, short term volatility. Artinya selama saham ini punya pergerakan yang baik, lalu fundamental juga mendukung, saya rasa ini pasti akan dilirik oleh trader. Tapi ada satu hal yang saya soroti, saya baru cek ini dari data saya, ternyata U5 itu masuk ke papan utama ya Pak ya. Betul sekali Pak Wijen. mm. Masuk ke Dan papan Oh, utama dan asetnya besar loh ternyata ya, 700 miliar kalau nggak salah Pak ya. betul Pak. 715 miliar. Ada peningkatan luar biasa dibandingkan full year 2022 ini. Ada apa Pak? Kenapa mm. asetnya besar dan ada peningkatan yang besar juga di tahun 2023 nih Pak dibandingkan 2022? Mm-mm. Ya, Mendadak jadi ada multiplier effect yang luar biasa gitu ya, Mas Wijen ya. Betul, betul. Heeh. ya betul Pak. Jadi dengan kalau kita flashback sedikit dalam 1-2 tahun terakhir ini kan pemilik jasa penambangan ini mengikuti kenaikan harga batubara juga ya, di mana pemberi kerja kepada unit ini ada melakukan peningkatan produksi, sehingga kita juga harus melakukan pembelian aset-aset yang produktif seperti alat berat, eskavator, bulldozer, dump truck untuk mensupport kenaikan produksi kita, Pak. Jadi otomatis aset kita juga meningkat lumayan signifikan di semester 1 ini, di mana kita juga sudah melaporkan kenaikan aset dan liabilitas juga ini, Pak. Jadi ini juga dalam rangka mendukung peningkatan produksi yang diberikan oleh pemberi kerja, Pak. Oh, Gitu, Pak Wijen. siap. Thank you Pak jawabannya Pak. Oke. Baik. Wah, ini menarik banget nih. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, tentunya ya saya ingin ingatkan untuk para cuan troopers, jangan lupa pakai aplikasi Spot tentunya untuk bertransaksi ya. Salah satunya kalau misalnya mau bertransaksi ke emiten unik ya, pakai aplikasi Spot, daftarnya di ifom.sukorsekuritas.com. Dan disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan masing-masing investor, dan saya ingin memberikan informasi ya. Ini ada informasi menarik di mana Sukor Sekuritas bakal bagi-bagi cuan ya, bagi-bagi cuan lebih dari 300 juta rupiah tentunya. Ini di sepanjang bulan September karena bakal ada Stock Wars ya. Stock Wars by Sukor Sekuritas dengan hadiah lebih dari 300 juta rupiah. Jadi teman-teman jangan lupa daftarkan diri ya melalui member area.sukorsekuritas.com tentunya. Mungkin salah satu emiten yang menjadi stock pick-nya bisa unik nanti waktu trading competition, kan menarik juga ya. Oke. Iya, ya. Baik. Saya lanjutkan kembali ya diskusi kita pada malam hari ini. Ini saya pengen tanya-tanya Pak berkaitan dengan laporan keuangan gitu Pak yang sudah dirilis oleh emiten ya. Tadi sempat disinggung oleh Mas Wijen berkaitan dengan jumlah aset yang mengalami peningkatan ya. Saya ingin bertanya sedikit berkaitan dengan kinerja laba dan ruginya nih, bottom line-nya nih Pak. Ini kan kalau kita lihat di kuartal kedua 2023 ini ada rugi bersih 9,9 miliar rupiah gitu. Di kuartal kedua 2023 ada laba bersih 18,8 miliar rupiah. Nah, apa yang menyebabkan laba bersih unik mengalami peningkatan signifikan, Pak? Selain asetnya meningkat, di sini juga terlihat laba bersihnya juga mengalami peningkatan signifikan. Ya, yang pertama itu revenue kita juga meningkat ya Pak. Terus yang kedua kita juga melakukan efisiensi di beberapa divisi. Salah satunya itu komponen pembelian bahan bakar Pak. Jadi bahan bakar itu juga cukup, bukan cukup lah ya, mungkin sangat signifikan terhadap cost kita.
dan kita melakukan beberapa seperti pembayaran yang lebih cepat kepada vendor, sehingga kita bisa mendapatkan diskon yang melebihi dari umumnya gitu loh Pak. Jadi kita masih mendapatkan margin yang lebih terhadap pembelian bahan bakar untuk produksi kita di lapangan. Nah, ini dua hal ini yang sangat membantu kita mencetak kinerja keuangan yang jauh lebih baik dibanding tahun lalu ya Pak ya. Jadi dua hal itu yang menurut kita yang memang sangat signifikan Pak, terhadap kinerja kita. Oke, baik. Karena kalau kita lihat juga ini kan angkanya memang naik signifikan ya Pak ya. Ini kita lihat Ya, satu tahun terakhir. Dari data pendapatan ya Mas Wijennya, ini saya dapat datanya dari Mas Wijen nih malah. Wah. Gimana Mas Wijen ini Q2 2022 nih sepertinya nih. Yang tadi rugi bersih 9,9 itu Q2 Q2 tahun lalu ya. Ya, tahun lalu betul, Pak. tahun lalu ya. Wijen. Berarti ini ada peningkatan secara year on year gitu ya. Iya, jauh dari rugi 9,9 Q2 2022, Q2 2023 jadi laba 18,8. Ya. Signifikan sekali nih, betul. Oke Pak. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendapatan ini kan seperti tadi Pak Ulung bilang ada peningkatan signifikan ya. Gitu ada pendapatan yang dicatatkan sebesar 159 miliar rupiah gitu ya di Q2 2022. Ya. Q2 2022 gitu. Di 2023 itu 238 miliar rupiah gitu. Nah, ini menopang signifikan ya untuk laba bersih unik ke depannya tentunya. Betul, Pak. Dan apakah tren ini akan terus berlanjut, Pak, gitu? Karena kan kita tentunya kalau dari sisi investor sendiri kan pengennya tuh ya udah kayak gini terus saja gitu. Kalau ada peningkatan signifikan selanjutnya juga bakal seperti ini gitu. Ya, betul. Ya seperti yang dari awal saya sampaikan Pak, target kita memang di akhir tahun itu revenue kita akan 500 miliar Pak. Which is sekitar 20% up dari last year. Jadi kita harapkan revenue ini inline dengan target kita dan didukung juga dengan bottom line kita yang tadi saya juga sampaikan. Target kita itu up sekitar 30% dibanding last year. Jadi secara value kita targetkan 30 miliar tahun ini Pak. Oke, baik Pak. Kita optimis Pak. Iya. Harus optimis Pak, ini di tengah market kita yang lagi sideways Pak, belum 7.000. Ini makanya saya demen nih ngobrol sama Mas Wijen tadi. Kayaknya Mas Wijen ini orang pertama yang kasih tahu saya ya di pekan ini bahwa IHSG bisa 7.000, 7.050. Udah dari beberapa minggu lalu malah gitu ya Pak. Jadi kita bertiga sama-sama optimisnya gitu ya Pak. Nah, investor juga dan cuan troopers juga pasti optimis Pak, karena ini ada beberapa yang bertanya berkaitan dengan salah satu sentimen yang berjalan, yaitu bursa karbon Pak, gitu. Nah ini pertanyaannya, strategi unik sendiri gitu menghadapi bursa karbon nanti akan seperti apa Pak? Nah jujur saya harus pelajarin lagi Pak ya, apa efek sampingnya terhadap kinerja unik secara keseluruhan. Jadi saya bisa banyak berkomentar mengenai itu. Saya coba pelajari dulu, Pak. Baik. Nah, di sisi yang lain, Pak, ini kalau berkaitan dengan harga acuan batu bara sendiri, gitu. Apakah harga batu bara acuan ini menjadi salah satu faktor yang bisa benar-benar mempengaruhi kinerja unik secara signifikan? Tidak, Pak. Kita kan tidak berhubungan dengan harga batu bara acuan yang dikeluarkan pemerintah ya setiap bulan. Karena memang harga kontrak kita biasanya ke pemberi kerja itu udah fix Pak, 3 tahun, 5 tahun gitu. Jadi harga tidak akan berubah gitu loh Pak. Harga kontrak kita tidak akan berubah, iya. Oke. Baik. Kalau gitu saya beralih sekarang nih ke Mas Wijen nih. Dari Mas Wijen sendiri ini ada follow up question nggak nih Mas Wijen nih? Silakan Mas Wijen. Ya, sebenarnya yang mau saya sorot ini Pak, sebetulnya ini saya lihat fundamental U5 ini cukup bagus. Yang kedua, ternyata kemarin baru saja bagi dividen ya Pak ya. Ya betul. Bulan apa ya? Juni atau Juli kemarin ya baru bagi dividen. Bagaimana komitmen emiten
terutama dari sisi U5 terkait bagi dividen nih Pak. Biasanya investor kita ini seneng banget kalau ada komitmen dari emiten, oke tiap tahun kita bagi dividen gitu. Apalagi kemarin dividen payout ratio cukup besar Pak ya. Ya, betul Pak. Jadi kita harapkan dengan kinerja semester 1 yang sudah jauh lebih baik dibanding tahun lalu, semoga di akhir tahun sesuai target kita dan bahkan bisa melebihi ya Pak ya. Ya, kita harapkan pembagian dividen itu selalu berlanjut tahun ke tahun, Pak. Jadi kita juga optimis untuk ini, pembagian dividennya, Pak. Wah, siap Pak. Kalau gitu Wah, nah nanti saya ini nih. minta follower saya untuk langsung beli unik Pak. Siap, Pak. Aka besok langsung. Amin, Pak. Amin. Oke, oke. Kalau gitu disclaimer on ya, cuan troopers, ya, keputusan jual beli ada di tangan para cuan troopers sekalian tentunya. Tapi ini biasanya jadi pertanyaan pamungkas saya, Mas Wijen, berkaitan dengan dividen tentunya ya. Untuk ukuran sendiri dari dividen ini apakah sudah belum boleh didisclose ya, ini berarti ya Pak ya? Ya, belum sih, Pak, sepertinya. Belum ya Pak. Dinantikan ya Pak ya, berarti Iya, ya. betul. Ini untuk para investor tentunya hari hari di mana muncul keluar data itu harus dinanti-nanti, karena ini ada cuan troopers kita yang merespon, ini menarik banget. Berapa target payout dividen ke depannya gitu. Udah ditanyain dari sekarang Pak ini. Tapi emang udah bisa diperhitungkan gitu ya Pak ya, atau ini masih harus menunggu laporan keuangan di kuartal-kuartal selanjutnya? Ya, biasanya kita akan melihat ini, Pak. Yang pertama, kinerja kuartal berikutnya. Terus yang kedua, kita juga harus melihat planning growth kita ke depan. Misalnya kita kan terkadang mendapatkan kontrak baru, nah itu kan juga kita harus mempertimbangkan posisi equity kita supaya selalu menjaga debt to equity yang seperti saya sampaikan juga. Jadi jangan sampai melebihi 1, kita mentargetkan internal management kita gitu kan. Nah itu beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan supaya kita risk managementnya itu tetap kita jaga Pak. Namun kalau dari dividend payout ratio itu mudah-mudahan ya Pak ya, target kita juga tercapai, ya, kita bisa memberikan dividen juga mendekati seperti yang sudah kita lakukan sebelum ini. Gitu, Pak. Kalau kemarin Oke. berapa Pak ya dividen payout ratio Pak ya? Dividend payout ratio hampir 50%, Pak. 5% luar biasa. Besar 52 itu Pak. 52,14%, Pak. Besar itu Pak untuk ukuran emiten kontraktor ya Pak ya. Besar itu Pak, 52%. Iya, betul. Oke. Wah, menarik nih. Jadi sebenarnya kalau untuk invest pun juga ini unik, sebenarnya menarik banget ya, karena ada pembagian dividen juga. Karena kan biasanya emiten yang tidak bagi dividen itu hanya hanya transaksi trading aja gitu biasanya untuk para pelaku pasar gitu kan. Ini kan karena ada dividen ya, kalau misal kita hold ya udah gitu kan, sebenarnya akan kasih cuan juga untuk para investor tentunya. Tapi ada hitungan-hitungan khusus terkait dengan payout ratio ya. Jadi jangan lupa untuk cuan troopers kerjain PR fundamentalnya sendiri ya, fundamental dan juga teknikalnya gitu ya, supaya keputusan jual belinya ini semakin bijaksana. Oke, saya lanjutin pertanyaan saya Pak. Ini berkaitan dengan proyeksi pendapatan dan laba bersih di akhir tahun. Tadi Pak Ulung udah sempat informasikan gitu ya, ada target kalau nggak salah di 500 miliar gitu ya Pak? Bener ya Pak? Top line-nya 500 miliar Pak, bottom line-nya 30. Iya, top line-nya 500 dan juga bottom line-nya 30. Ini menarik tentunya untuk diperhatikan, karena berarti kinerjanya nanti untuk di akhir tahun ini akan meningkat signifikan juga gitu ya. Dan juga berkaitan dengan valuasi gitu. Ini untuk valuasi sepertinya saya harus tanya ke keduanya nih. Tanya ke Mas Wijen sebagai pelaku pasar dan juga ke Pak Ulung sebagai emiten. Ini nggak apa-apa ya Pak ya? Jadi Cuan Troopers dapat dua sudut pandang berbeda ya Pak?
Oke, saya pertama-tama tanya ke Mas Wijen deh nih. Ya, Saya pengen tahu dari sisi pelaku pasar gitu, gimana nih valuasi unik dibandingkan industri, seberapa atraktif sebenarnya. Tadi udah beberapa cuan troopers juga udah nanya nih, sebenarnya untuk BVPS atau book value per share-nya itu seperti apa sih untuk unik sendiri? Silakan. ya. Kalau tadi berdasarkan tadi saya cek beberapa data-data peers-nya ya, kayak MAHA, RMKO, memang yang paling kecil untuk saat ini kan unik ya, di angka 1. Yang next-nya yang ranking kedua ada di MAHA di 3,5. Next-nya ada RMKO di sekitar 4, sekian ya. Artinya kalau kita assume aja dengan asumsi pendapatan yang sama di seperti semester 1 ini, artinya sampai semester 2 sampai akhir tahun tidak ada tambahan apa-apa, ekuitas dana dan segala macam, itu artinya masih ada spare setidaknya 3,5, artinya masih bisa sama seperti MAHA 3,5, which is itu di angka 410 kalau menurut saya. Kalau misalkan revenue-nya naik, performanya juga meningkat di akhir tahun, otomatis PBV-nya kalau 3,5 udah bukan di angka 410 lagi, mungkin di sekitar 450 sampai di sekitar 500. Artinya kalau secara valuasi ini menarik menurut saya pribadi, secara objektif menarik. Tinggal pertanyaannya kita harus entry di berapa, karena kalau jujur saya pribadi ya Pak ya, Mas David ya, Mas Danila, kalau mau masuk di harga sekarang saya takut karena ini harganya turunnya cukup dalam ini. At least saya nggak mau masuk di harga 118. Saya akan nunggu sedikit di bawah ini. Seperti itu. Tapi secara fundamental, kalau untuk investor, harga sekarang sudah menarik. Tapi karena berhubung saya trader, saya mesti nunggu sedikit turun lagi untuk kita bisa lakukan entry. Nawar Mas. Nawar. Pengennya dapat lebih murah lagi, padahal kan udah murah. Ini kalau oke Mas Wijen. Ini emang kalau kita lihat dari technical analysis Elliott Wave gitu kelihatan. Betul. Gitu ya. Dia akan turun sedikit, diakumulasi gitu ya, ada demand gitu, kemudian Ya. Akan melanjutkan wave ke wave ke berapa ya Mas ya? Nah, kali ini unik. Ini menarik ya, karena jujur kan saya juga baru tahu soal terkait apa namanya peers-nya tadi ya, peers-nya daripada U5 sendiri. Kalau kita lihat secara Elliott Wave, posisi U5 sekarang ini sedang dikoreksi wave B, artinya dari puncak 220 sampai harga tadi 118, itu koreksinya koreksi wajar wave B. Artinya kalau wave kita ada wave B, setelah wave B selesai ini pasti harga akan naik lagi. Naik lebih tinggi daripada puncak wave A. Puncak wave-nya kan di 220. Artinya harga akan naik lebih tinggi lagi wave C-nya. Nah, ini lucunya Mas ya. Kalau kita bicara target target MAHA tadi BBV 3,5, maka kalau 3,5 U5 di sekitar 430. Kalau di secara Elliott Wave, target wave C-nya itu juga sedikit konservatif memang, di sekitar 390 target wave-nya. Tapi nggak jauh dengan target MAHA tadi ya. Kalau kita komparasi dengan peers-nya 3,5 itu dengan BBV 3,5, 413 dibandingkan 390 itu berdekatan. Artinya inline. Dari Elliott Wave-nya pun target untuk jangka menengahnya itu inline 390. Secara fundamental pun masih di 410-an minimal. Jadi saya rasa ini masih menarik untuk dikoleksi. Nah, tinggal entry price-nya di berapa. Kalau kita bicara entry price secara technical, secara Elliott Wave, ini kalau bisa sih nunggu di bawah 100 ya. Mungkin di sekitar 90 sampai 86 ini akan menjadi entry point yang sangat menarik. Kalau dikasih di bawah 90, itu bargain sekali kalau menurut saya. Yang pasti kalau dikasih di bawah 90 Pak, saya komit untuk beli banyak Pak. Langsung HK ya. Itu belajar HK tuh dari Mas Wijen juga loh dulu. Kalau harga udah segini yakin gitu ya, karena dari sisi technical Elliott Wave itu udah kelihatan gitu, jadi harus punya conviction juga lah ya. Betul. Tentunya kalau misalnya kita lihat dari kinerja perusahaan juga kan ini tentunya ada dukungan juga gitu ya. Nah jadi ini menarik untuk diperhatikan. Kalau tadi yang saya garis bawahi, kalau bisa di bawah 90 ya. 90. Oke. Udah itu hajar merem aja Mas. Kalau perlu gak ada kolor ya.
Hammer hajar merem ya, Itu bukan HK. ya, Hammer Oke, aja oke, menurut. oke. Bergen Oke. banget itu 290. Ini ini menarik banget, ini menarik banget. Nah, soalnya kalau kita lihat ya dari sisi emiten, ini pasti ada pendapat menarik juga nih dari Pak Ulung. Gimana Pak? Ini berkaitan dengan valuasi dari Unix sendiri, dari sisi emiten ini seperti apa Pak kondisinya? Ya, jadi menarik sekali nih komentarnya Pak Wijen. Ini udah murah, tapi minta nawar gitu kan ya. Ini Oke, menarik Pak. oke. Cuma memang Baik. kalau kita melihat dari sisi harga ini, menurut kita memang belum mencerminkan fundamental kita yang sudah jauh membaik ya dibanding 2022 dan tahun sebelumnya 2021 gitu kan. Namun kita optimis Pak kalau kita melihat beberapa peers juga ya yang disebutkan Pak Wijen tadi seperti Maha, kita bisa mengejar dengan PBV seperti itu yang menurut kita masih di middle range. Jadi kita masih optimis sebetulnya Pak. Jadi kita jauh under value nih kalau kita bandingkan dengan fundamental kita sekarang. Ya, sepakat. Oke, 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 Tapi oke. mungkin diskonnya Baik Pak. jangan banyak-banyak lagi Pak Wijen ya. Kenapa? Udah murah tapi Kenapa Pak? diskonnya banyak-banyak. Ya namanya kan trader Pak, retail Pak, pengennya Iya. harga semurah-murahnya Pak. Ini beneran ditawar loh ya. Namanya juga pelaku pasar ya Pak ya. Mohon maaf ya Iya. Pak ya. Mohon maaf Pak. Jadi saya ingat nih Pak, hari ini Unik itu 118. Nah, hari ini 118 itulah harga IPO-nya kita, Pak. Oke, Berarti oke. udah, Biasanya. ya, Iya. betul. Nah, ini Betul Pak. bener nih ya. Kalau yang saya pelajari secara historical itu kalau harga sahamnya udah deket-deket harga IPO-nya itu biasa demand gede muncul, Pak. Nggak tahu dari mana. Pokoknya ada aja gitu orang yang notice gitu. Wah, ini harganya udah mau harga di bawah IPO tapi kinerjanya luar biasa gitu. Apalagi bagi dividen. Nah, biasanya demand-demand gede muncul. Utamanya demand-nya dari Mas Wijen juga ini kayaknya. Tadi sepertinya Pak Wijen udah komit juga tuh, Pak. Saya hajar aja. Yang mau jual ini jual juga katanya gitu kan tadi. Oke, oke. Baik, ini menarik banget. Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan industri itu sepertinya ngepar gitu ya Pak ya. Untuk valuasi unit sendiri dibandingkan dengan industrinya. Betul. Gitu ya. Bahkan Ya, betul. kalau dibandingkan dengan beberapa emiten sebenarnya ini valuasinya lebih di bawah gitu ya. Slightly under value gitu ya kalau kita bandingin dengan beberapa. Betul Gitu ya. Pak, betul sekali Pak. Oke, oke. Baik Pak. Ini menarik nih. Ini kita bertiga nih ngobrolnya nggak berasa Pak, udah mau sejam gitu. Saya Iya. kasih ke Mas Wijen. Saya kasih ke Mas Wijen lagi nih mungkin ada pernyataan atau pertanyaan nih. Ya, yang terakhir yang bisa disampaikan ke Pak Ulung atau ke Cuan Trooper, silakan Mas Wijen. Sebetulnya kalau pertanyaan sudah enggak, saya rasa sudah cukup lah. Penjelasan dari Pak Ulung sudah luar biasa sekali. Tinggal mungkin kita lihat pergerakan harganya ke depan seperti apa ya. Hopefully, saya juga berharap bahwa penurunan U5 ini sifatnya hanya sementara, kepanikan daripada investor yang mungkin setelah mengalami suspensi cukup lama ya kemarin ya, hampir 3 minggu kalau nggak salah. Harapan saya juga harusnya harga akan membaik dan sesuai dengan kondisi fundamental. Dan ini menarik sekali. Saya cukup banyak baru dapat informasi ini terkait fundamental U5, terutama dengan peers-nya tadi. Ini sangat menarik dan saya pasti akan sampaikan ke teman-teman U5 salah satu yang menarik untuk dicermati. Baik, menarik sekali Mas Wijen. Terima kasih. Saya pengen nanya sekarang ke Pak Ulung ini berkaitan dengan tadi kita belum sempat bahas Pak. Ini pertanyaan ultimate saya terakhir karena yang dividen tadi udah ditanyain sama Mas Wijen. Saya pengen nanya ini berkaitan dengan tahun politik Pak, gitu gimana nih Pak? Ini jelang tahun politik, ada strategi khusus atau enggak gitu, dan juga apakah ketika nanti tahun politik ini bisa ditanggapi secara positif begitu ya bagi kinerja emiten sendiri. Silakan Pak Ulung. Ya, kalau kita Pak mengacu ke historical
politik di Indonesia ini tidak banyak berpengaruh buat kita ya sebetulnya. Karena memang seperti awal saya sampaikan kontrak kita itu berlangsung 3 tahun, 5 tahun. Nah kebetulan di tahun depan itu tahun politik, namun itu tidak banyak berpengaruh dengan kinerja maupun target-target kita yang sudah kita set sama pemberi kerja, Pak. Jadi sangat minim, Pak, sangat minim efek pemilu terhadap usaha kita di lapangan ya, terutama untuk target-target yang sudah kita set. Karena biasanya kita udah set target itu di awal tahun dengan klien juga gitu, Pak. Oke. Ini pendek kata sebenarnya bisa kita bilang karena kontraknya itu memang per 3 tahun. Jadi industri bukan industri ya, emitennya sebenarnya bisa lebih resilient ya Pak, menanggapi tahun politik di tahun depan gitu ya, karena kontraknya udah secure gitu. Kalau kontraknya udah secure, ya udah gitu, artinya bakal baik-baik aja gitu ya Pak ya. Sisa nanti kita lihat bagaimana respon pasar tentunya ya terkait dengan price action dari emiten itu sendiri ini. Dan juga kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Wijen ini atas arahannya tadi, ada arahan teknikal ya dari sudut pandang Elliott Wave. Pesannya dari Pak Ulung, diskonnya jangan terlalu banyak Pak. Gitu ya. Kita lihat ini menarik banget, saya suka banget ngelihat emiten-emiten ini yang bisa direspon cukup signifikan oleh pasar ya. Salah satunya adalah Unique. Kita lihat bagaimana pergerakannya di sepanjang pekan ini, dan semoga sesuai dengan apa yang sudah kita proyeksikan ya, karena informasi fundamental tentunya sudah diberikan oleh Pak Ulung ya. Artinya sisa keputusan jual beli dari masing-masing investor yang ada di jempol masing-masing investor nih.